Sumur misterius yang berada di Komplek Candi Kedaton, Mojokerto, Jawa Timur, begitu disakralkan oleh masyarakat. Masyarakat menyebut sumur misterius ini dengan nama Sumur Upas. Banyak warga masyarakat sekitar yang mengatakan Sumur Upas menjadi titik yang menyimpan banyak mitos dari situs ini. Dipercaya fungsi sumur menjadi jalan rahasia menuju suatu tempat yang aman bagi Raja Majapahit apabila diserang musuh. Menurut kepercayaan masyarakat, sumur ini terhubung langsung ke Gunung Lawu, pantai selatan, Tengger, Tuban, hingga ke Pulau Bali. Apakah demikian benarnya? Kali ini Mojokerto TV berada di situs Sumur Upas Kedaton. Ya, situs ini merupakan bagian dari situs kota masa Majapahit yang mencakup wilayah Kecamatan Trawulan dan Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs Sumur Upas Kedaton sendiri terletak di Desa Kedaton, Desa Sentonorejo. Dalam penelitian arkeologi Kota Trawulan Kuno, situs Sumur Upas Kedaton termasuk dalam sektor Sentonorejo, sektor yang terbilang istimewa karena kepadatan, keragaman, dan kualitas temuannya. Dan bila Trawulan Kuno diduga kuat sebagai ibu kota kerajaan Majapahit di abad ke-13 sampai 15 Masehi. Keberadaan situs Sumur Upas Kedaton akhirnya menjadi penting, artinya bagi upaya penelitian tentang Keraton Majapahit, dan tentu saja harus terjaga kelestariannya sebagai bukti nyata dan keseluruhan kisah kesejahteraan Majapahit. Seperti ini. Kenapa dinamakan Sumur Upas? Itu yang paling kita akan bahas ya teman-teman. Karena bagusnya ya, di sini adalah sebuah ibu kota Majapahit. Bila mana setiap bangunan di situs Sumur Upas Kedaton didirikan atau berfungsi, sulit untuk memastikan teman-teman. Tidak ada temuan prasasti yang secara khusus menceritakan bangunan-bangunan di setiap masanya. Kalaupun ada, akan sangat sulit bila mengidentifikasikannya di lapangan. Pertanggalan bangunan hanya dapat dilakukan secara relatif lewat analisis temuan keramik asing dan beberapa penggalian arkeologi yang pernah dilakukan. Di situs Sumur Upas Kedaton ini memang banyak ditemukan artefak keramik berasal dari Cina, Vietnam, atau Eropa. Banyak sekali di sini ditemukan guci, ya, macam-macam. Jadi Sumur Upas ini merupakan sebuah bangunan keagamaan. Buktinya temuan arca siwa, dwarapala, dan fragmen makara dalam penggalian arkeolog BPJB. Seperti ini ya, sangat besar sebetulnya teman-teman. Anehnya batu batanya tipis, tidak tebal-tebal gitu ya. Trawulan memang di masa Majapahit abad ke-13 sampai 15 Masehi adalah kota yang tertata dengan pembagian kawasan-kawasan secara khusus. Ada kawasan untuk pembangunan suci, ada pula kawasan pemukiman bagi para pemimpin. Seperti itu teman-teman. Ya, kita akan masuk lebih dalam lagi, dan memang sudah sangat megah ya, karena dibangun seperti ini. Sumur Upas. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam situ ya teman-teman, karena ini adalah bukti satu-satunya ya. Jadi di sini adalah Sanggar Pamelangan, menjadi salah satu bangunan yang cukup menarik di situs Sumur Upas Kedaton. Ia berlapis lepah atau ruang yang berbentuk terbilang cukup sempit, hanya dapat dimasuki oleh satu orang dewasa dengan atap yang dimilikinya. Sanggar Pamelangan menjadi sebuah bangunan yang tertutup, lebih menyerupai sebuah gua. Namun bisa jadi memang dimaksudkan sebagai gua pertapaan bila dikaitkan dengan dugaan keberadaan Taman Sari
dengan salah satu fungsinya sebagai tempat bersemedi. Sini teman-teman ya. Apalagi ini. Pemakaian lepa, apa itu lepa? Lepa itu dilepo atau dipelur ya, kalau zaman sekarang diaci gitu ya. Pemakaian lepa pada Sanggar Pamelangan semula sempat diragukan berasal dari masa Majapahit. Ada pendapat lapisan kedap air dari material pasir dan kapur itu dulunya ditambahkan oleh orang-orang Belanda. Namun pendapat tersebut terbantahkan dalam penggalian arkeolog tahun 1995 sampai tahun 2002. Itu ya. Seperti ini. Istimewa ya. Bangunan-bangunan di Sumur Upas Kedaton berasal dari beberapa periode ya yang berbeda. Bangunan dari suatu periode didirikan menumpuk di atas bangunan periode sebelumnya. Buktinya terlihat pada dinding lorong struktur air. Oh ya ya. Dan ini teman-teman, dalamnya juga ada loh teman-teman. Coba kita lihat. Nah, seperti sumur-sumur gitu ya. Dan dalam sekali itu. Nah, ini tempat yang sakral ya. Dari beberapa penggalian arkeologi yang pernah dilakukan di situs Sumur Upas ini ya, ditemukan pada kedalaman sekitar 3 meter. Itu adalah lantai pertama, terbuat dari pecahan bata yang dipadatkan. Lantai ini diperkirakan merupakan bagian dari struktur bangunan yang tertua, teman-teman. Seperti ini ya, megah ya. Di sisi sini juga, di sana ada candi ya. Nah ini, yang namanya Candi Kedaton itu. Meski terletak pada ketinggian yang relatif sama dengan sisa struktur bangunan lain di depannya, Candi Kedaton diperkirakan berasal dari periode yang berbeda. Kemungkinan dari masa yang lebih tua. Ini terlihat dari teknik penyusunan batanya yang tanpa menggunakan spesi. Selain juga bata-batanya memiliki ukuran yang lebih besar. Teknik penyusunan bata yang sama dengan Candi Kedaton justru terlihat pada kolam-kolam parit di kedalaman tanah. Untuk Sumur Upas Kedaton yang merupakan multi-layer, teori yang mengatakan bahwa lapisan budaya tertua berada pada lapisan terbawah tampaknya tidak berlaku. Sebagai bangunan suci, keberadaan Candi Kedaton dan fungsinya itu mungkin tetap dipertahankan, tidak ditumpangi oleh bangunan lain dari masa berikutnya. Oh ya 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 ya. Jadi Candi Kedaton ini yang terlihat sekarang sesungguhnya hanya bagian dari kaki bangunan, teman-teman ya. Tidak diketahui bagaimana bentuk badan atap bangunannya. Kemungkinan merupakan sebuah bangunan kayu ya di atas bagian kaki. Jadi di atas bangunan kaki bangunan itu dulunya terdapat 4 buah makam. Ya. Menurut cerita masyarakat, keempat merupakan makam Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahita, dan Puyengan. Namun nama kedua terakhir adalah istri dari Damarwulan. Kita lihat. Salah satu keistimewaan dari kelompok situs Sentonorejo ini, termasuk di dalamnya situs Sumur Upas Kedaton ini, adalah adanya jalur kanal, teman-teman. Ya, yaitu jalur air. Jalur kanal ini, tambahan ini, dapat menjawab pertanyaan dari manakah suplai air diperoleh untuk bangunan-bangunan air di situs Sumur Upas Kedaton. Ya.
Jadi ada di sini itu di bawahnya itu jalur-jalur air yang tersembunyi di bawahnya. Sangat istimewa sekali. Oke teman-teman ya, dari Candi Kedaton, Sumur Upas, Trawulan, Mojokerto TV melaporkan untuk Anda. Inilah kemegahan dari Sumur Upas Candi Kedaton, Trawulan.